Faslun fi umurin tukhalifu fiha al-mar'atu ar-rajula fi sholati. Fasal tentang perkara-perkara yang mana perempuan di dalam perkara tersebut itu berbeda dengan lelaki di dalam sholat. Wa zakara al-musannifu dzalika, dan musannif menyebutkan hal tersebut biqaulihi dengan perkataan beliau, wal mar'atu tukhalifu ar-rajula fi khamsati asya'. Adapun perempuan itu dia berbeda dengan lelaki di dalam 5 perkara. Kalau yang laki, yang pertama ini, farajulu yajafi ayarfa'u mirfaqaihi an jambayhi wa yuqillu ayarfa'u batnahu an fakhizaihi fi ruku'i wa sujudi. Farajulu yajafi ayarfa'u mirfaqaihi. Adapun lelaki, dia mengangkat kedua sikunya, yujafi ayyarfa, mengangkat kedua sikunya, hanjambaihi, dari kedua sisinya, maksudnya dari lambungnya, dari bagian tubuh yang samping itu, jambaihi. Wa yuqilu ayyarfa'u batnahu, dan dia mengecilkan, yakni mengangkat perutnya dari kedua pahanya, fi ruku'i wa sujudi, pada saat ruku' maupun sujud. Jadi pas dia sujud itu tangan dikasih jarak, yujafi. Lalu pada saat dia ruku' dan sujud, perut sama pahanya itu nggak ditempelin. Wa yajharu fi mawdi'il jahri, dan dia mengeraskan suara pada tempat yang disunahkan untuk mengeraskan suara. Pada sholat yang disunahkan untuk mengeraskan suara, untuk Fatihah dan membaca surahnya dan membaca aminnya, nah, maka disunahkan juga untuk dia mengeraskan suara. Penjelasannya mana? Wa taqaddama bayanuhu fi mawdi'ihi. Penjelasannya telah lampau pada tempatnya, yang menjelaskan sholat apa saja yang ketika membaca Fatihah, membaca amin, dan membaca surah itu disunahkan untuk dibaca dengan keras. Nah, itu sudah dijelaskan pada tempatnya. Wa iza nabahu ay asabahu syai'un fi sholati sabbaha, dan jika dia terkena sesuatu pada saat sholat, maka dia bertasbih. Fa yaqulu subhanallahi, maka dia mengucapkan subhanallah. Misalkan imamnya rakaatnya kurang atau rakaatnya kelebihan, nah dia mengucapin subhanallah, disunahkan. Kalau laki-laki, kalau perempuan beda nanti. Biqasdi zikri faqat, dengan niatan zikir aja, aw mali alami, atau selain dia niat zikir, niatnya itu sekaligus untuk ngasih tahu bahwasanya ada sesuatu yang salah, rakaatnya salah wahai imam, gitu maksudnya, untuk ngasih tahu si imam ini kalau imam ini rakaatnya salah misalkan. Awatlaku, atau enggak diniatin apa-apa, dimutlakin aja, lam tabtul salatuhu, kalau begini enggak batal salatnya. Awali alami faqat batalat. Tapi kalau cuman niatnya untuk ngasih tahu, nggak niat zikir, tapi cuma niat ngasih tahu, atau dia nggak dimutlakin, nggak niatin apa-apa, tapi dia cuman ngomong subhanallah untuk ngasih tahu imamnya kalau imamnya itu salah, maka sholatnya batal dia yang ngucapin tadi. Wa auratur rajuli ma baina surratihi wa rukbatihi. Adapun auratnya lelaki itu di antara pusar dan lututnya. Amma huma falaysa minal aurati la ma fawqahuma. Adapun keduanya, pusar sama lututnya, itu bukan aurat. Dan juga selebihnya di atas pusar dan di bawah lutut itu bukan aurat juga. Wal mar'atu tukhalifur rajula fil khamsil mazkurati, dan perempuan itu berbeda dengan lelaki pada 5 perkara tersebut. Fa innaha, karena sungguhnya perempuan, tadumu ba'daha ila ba'din, dia memasuki sebagian, menghimpitkan sebagian badannya ke sebagian badan yang lain. Maksudnya gimana?
fatulsiku batnaha bifakhizaiha fi ruku'iha wa sujudiha. Karena dia menempelkan perutnya ke kedua, disunahkan itu menempelkan perutnya ke kedua pahanya pada saat ruku dan saat dia sujud. Lalu selanjutnya wa takhfadu sautaha, dan dia merendahkan suaranya. Enggak dibaca dengan keras. Dia merendahkan suaranya. Sekiranya enggak didengar sama orang. Tapi bukan semua orang, cuman yang enggak muhrim aja, yang lelaki yang bukan muhrim. In salat bihadratir rijalil ajanibi, jika dia salat saat kehadiran lelaki yang bukan muhrim. Fa in salat munfaridatan anhum jaharat. Jadi kalau dia salat yang terpisah dari mereka, maka dia disunahkan untuk mengeraskan suara pada saat salat yang disunahkan untuk baca Fatihahnya, baca aminnya sama baca surahnya untuk dijaharkan, dikeraskan. Yang perempuan juga disunahkan. Tapi dengan syarat enggak ada lelaki yang bukan muhrim. Tapi kalau yang laki yang muhrim enggak apa-apa. Wa idza nabaha syai'un fi sholati safaqat. Jika dia terkena sesuatu pada saat salat, maka dia menepuk tangan. Bidarbil yumna ala zahril yusra. Kayak mana menepuk tangannya? Dengan cara memukulkan tangan yang kanan ke punggung tangan kiri. Falau darabat batnan bi batnin bi qasdil la'bi walau qalilan ma ilmi at-tahrimi batalat salatuha wal khunsa kal mar'ati. Jadi kalau dia mukul tangan yang tadi itu dengan niatan untuk main-main, walaupun gerakannya itu enggak sampai 3 gerakan. Gerakannya itu sedikit. Serta dia tahu bahwasanya hal tersebut haram. Kalau dia niat tepuk tangannya itu untuk main-main, haram dia. Tahu dia bahwasanya hal itu haram. Tapi dia nggak tahu kalau ini membatalkan sholat. Cuma taunya haram aja. Batalat sholatuha, maka sholatnya batal. Wal khunsa kal mar'ati. Nah, kalau ini kan penjelasan tentang perempuan. Kalau perempuan itu perutnya saat sujud dan ruku itu disunahkan untuk ditempelin ke kedua pahanya. Ini kan untuk perempuan. Gimana kalau untuk seseorang yang punya 2 kelamin? Kayak perempuan dihukuminya. Disamakan dengan perempuan. Wa jami'u badanil mar'atil hurrati auratun illa wajhaha wa kaffaiha. Dan seluruh badan perempuan yang merdeka itu adalah aurat kecuali wajahnya dan kedua tangannya. Kafai itu memang secara bahasa artinya telapak tangan. Tetapi di dalam mazhab Syafi'i yang dimaksud kaf itu adalah baik telapak maupun punggung tangan. Zahran wa batnan. Wa hazihi auratuha fi sholati. Ini adalah aurat seorang perempuan di dalam salat. Ini adalah aurat perempuan di saat salat. Amma kharija sholati fa'auratuha jami'u badaniha. Adapun auratnya perempuan pada saat salat, pada saat di luar salat, maka adalah auratnya itu adalah seluruh badannya. Wal amatu karrajuli fi sholati. Kalau perempuan yang budak itu auratnya seperti lelaki pada saat sholat. Ma baina surah wa rukbah. Antara pusar dan lutut. Fatakunu auratuha ma baina suratiha wa rukbatiha. Maka auratnya perempuan yang budak itu adalah di antara pusar dan lututnya. Antara pusar dan lutut. Itu adalah auratnya perempuan yang budak.
Dia disamakan seperti auratnya lelaki pada saat sholat. Baik ini kalau lelaki disebut rajul ini baik yang merdeka maupun yang budak. Nah, auratnya perempuan yang budak itu seperti auratnya lelaki pada saat sholat. Antara pusar dan lutut. Faslun fi adadi mubtilatis sholati. Fasal tentang jumlah pembatal sholat. Walladzi yubtilu sholata ahada asyara syai'an. Dan yang membatalkan sholat itu ada 11 perkara. Al-kalamul amdu sadihu li khitabil adamiyina. Berbicara yang sengaja. Yang mana berbicaranya itu patokannya adalah sesuatu yang cocok untuk berbicaranya manusia. Jadi sesuatu yang dianggap ucapan manusia, pembicaraan manusia, nah itu disebut sebagai kalam yang bisa membatalkan sholat. Sawa'un ta'allaqa bimaslahati sholati amla, awla. Baik dia berkaitan dengan kemaslahatan sholat ataupun tidak. Wal amalul kasiru, dan pekerjaan yang banyak gerak. Al mutawali, yang berturut-turut. Kasalasi khutuwatin, seperti 3 langkah. Amdan kana dzalika aw sahwan, baik sengaja ataupun tidak. Amalul qalilu, adapun gerakan yang sedikit, fala tabtulus sholatu bihi, maka sholat tidak batal dengannya. Yang di bawah 3 gerakan. Atau gerakan banyak tetapi enggak berturut-turut, itu dihitungnya gerakan sedikit juga dihitungnya. Karena mulai dari 1 lagi kalau gerakan yang enggak berturut-turut. Wal hadasul asghar wal akbaru, hadas kecil dan besar. Wa hudusun najasati, dan terkena najis. Allati la yu'fa anha, najis yang tidak dimaafu. Wala waqa'a ala saubihi najasatun yabisatun, jadi kalau jatuh najis yang kering di pakaiannya, fana farda saubahu halan, kemudian dia membersihkan pakaiannya itu dengan segera, lam tabtul sholatuhu, maka sholatnya enggak batal. Wa inkishaful aurati, dan terbukanya aurat, hamdan, secara sengaja. Fa in kasyafaha rihu fasataraha fil hali lam tabtul sholatuhu. Jadi kalau dia auratnya itu dibuka oleh angin, kemudian dia menutup aurat tersebut dengan segera, dalam waktu seketika, maka sholatnya enggak batal. Taghyiru niyati, dan merubah niat. Kan yanwiyal khuruja minas sholati, seperti dia berniat keluar dari sholat, niat membatalkan sholat. Wastidbarul kiblati, membelakangi kiblat. Kaya ja'alaha khalfa zahri, seperti dia menjadikan kiblat itu di belakang punggungnya, enggak ngadep kiblat. Walaklu wasyurbu kasiran kanal ma'kul wasyurbu au qadilan. Makan minum yang banyak, baik makan minum tersebut itu sedikit ataupun banyak. Baik makan minumnya itu sedikit, banyak maupun sedikit. Ila an yakuna syakhsu fi hadhihi surati jahilan tahrim zalika. Kecuali orang tersebut di dalam gambaran ini itu tidak mengetahui keharaman hal tersebut. Wal qahqahatu, wa minhum man yu'abbiru anha bidhahki. Qahqahah juga membatalkan salat. Sebagian ulama ada yang mengungkapkan qahqahah itu dengan dhahkun, artinya tertawa. Wariddatu murtad wa hiya qat'ul islami biqaulin aw fi'lin. Itu adalah memutus status keislaman baik dengan ucapan maupun perbuatan.